Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai proses sosial dan interaksi sosial. Pertama adalah mengenai definisi dari proses sosial tersebut. Apa sih sebenarnya proses sosial itu? Nah, proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, di mana individu, kelompok, dan masyarakat itu saling bertemu, berinteraksi, dan berkomunikasi, sehingga dia akan melahirkan sistem sosial, ranata sosial, dan berbagai aspek kebudayaan. Nah, jadi proses sosial itu adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Proses sosial ini mengalami dinamika terus-menerus, di mana dia akan bergerak menuju kepada sistem sosial yang lebih besar. Nah, bentuk umum daripada proses sosial itu adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas sosial. Jadi sebenarnya tidak akan ada proses sosial ketika tidak ada individu, kelompok ataupun masyarakat yang berinteraksi. Nah, sebenarnya interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Artinya di sini ada hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, apa yang menjadi syarat daripada interaksi sosial itu? Jadi interaksi sosial itu tidak akan terjadi ketika tidak adanya kontak sosial. Jadi harus ada kontak sosial, ya, atau social contact. Nanti kita akan lihat secara etimologi ya, apa sih sebenarnya social contact itu. Nah, syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Jadi jika tidak ada kedua unsur ini, maka interaksi sosial itu tidak akan terjadi. Nah, kontak itu adalah dalam bahasa Latin disebut con atau cum, yang artinya bersama-sama, sedangkan tengo artinya menyentuh. Nah, jadi secara harfiah kontak itu artinya bersama-sama menyentuh, ya. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badania. Nah, tapi karena ini adalah sebagai hubungan sosial, nah sebagai suatu gejala sosial, ya, itu tidak perlu berarti suatu hubungan yang bersifat fisik seperti itu, ya. Nah, jadi tidak harus sama-sama menyentuh dalam artian secara fisik, ya. Nah, saya contohkan misalnya ada seseorang yang melempar batu di sungai dengan maksud orang yang di seberangnya menoleh, ya. Nah, itu juga termasuk daripada interaksi sosial. Syarat yang berikutnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian pesan, ya, dari seseorang, ya, seorang komunikator kepada komunikan melalui sebuah media, ya. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi di sini dalam proses komunikasi itu ada proses yang terjadi, ya, adalah proses memaknai apa yang dilakukan oleh seseorang, baik itu terhadap informasi,
sikap maupun perilaku. Nah, berikut beberapa pendapat para ahli ya, pembagian daripada proses sosial itu ya. Ada yang bersifat asosiatif, ada yang bersifat disosiatif. Nah, ini menurut Gillen dan Gillen. Lalu menurut Kimball Young ada oposisi, bagiannya persaingan dan pertentangan. Yang kedua kerjasama yang menghasilkan akomodasi, dan ketiga diferensiasi. Sementara Tomatsu Shibutani pembagiannya adalah akomodasi dalam situasi rutin, lalu ekspresi pertemuan dan anjuran interaksi, ekspresi pertemuan dan anjuran, interaksi strategis dalam pertentangan, perkembangan perilaku massa. Tetapi di dalam pembahasan yang saya gunakan untuk proses sosial itu, saya mengambil pendapat dari Gillen dan Gillen. Nah, jadi proses sosial itu dibagi dua, proses sosial yang bersifat asosiatif, dan yang kedua adalah proses sosial yang bersifat disosiatif. Nah, proses sosial asosiatif ya, itu mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan, berarti mengarah kepada integrasi sosial. Ya. Nah, adapun bentuk khusus dari proses sosial yang bersifat asosiatif itu, yang pertama adalah cooperation, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, akulturasi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Cooperation. Cooperation ini atau yang disebut dengan kerjasama itu adalah terjadinya proses cooperation atau kerjasama ini adalah yang pertama di mana ya antara individu atau kelompok itu menyadari adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Ya. Jadi ada tujuan yang sama, lalu ketika ada ancaman dan bahaya dari luar, maka proses cooperation ini akan bertambah kuat di antara mereka. Nah, sini ada definisi dari cooperation. Cooperation itu adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, jadi sudah saya jelaskan proses terjadinya cooperation itu ada individu atau kelompok yang menyadari akan kepentingan dan tujuan yang sama, lalu adalah tujuan itu sendiri, ya, tujuan-tujuan yang sama. Lalu ketika ada ancaman dan bahaya dari luar, maka proses cooperation ini akan bertambah kuat di antara mereka. Kerjasama itu dapat dibedakan ke dalam berbagai macam bentuk ya. Ada kerjasama yang bersifat spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan ada kerjasama yang bersifat tradisional. Nah, kita lihat lagi lebih spesifik ya bentuk kerjasama itu. Di sini ada gotong royong, bargaining, cooptation, coalition, lalu ada joint venture. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bargaining ya. Sebenarnya gotong royong ya, tetapi saya tidak jelaskan lagi mengenai gotong royong itu karena gotong royong adalah tradisi dari masyarakat Indonesia yang
sampai saat sekarang masih ada ya, masih kita lakukan ya, kerja sama-sama kita mengerjakan sesuatu ya, itu gotong royong. Nah, yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah apa itu bargaining. Bargaining ini adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Ya. Nah, nanti saya minta Anda untuk memberikan ya contoh dari masing-masing proses sosial yang bersifat asosiatif ini. Nah, berikutnya adalah cooptation. Cooptation ini adalah suatu proses kerjasama yang terjadi di antara individu dan kelompok yang terlibat dalam sebuah organisasi atau negara, di mana terjadi proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menciptakan stabilitas. Nah, jadi misalnya Anda sebagai mahasiswa baru sebenarnya juga sudah melaksanakan cooptation ini, di mana ketika Anda ya semua berpartisipasi untuk memilih ketua tingkat. Nah, sebenarnya itu adalah proses cooptation ya. Nah, di mana perlu ada pemimpin dalam sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas. Berikutnya adalah coalition atau koalisi, yakni dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, kemudian melakukan kerjasama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Koalisi ini dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena kemungkinan strukturnya tidak sama, tetapi menjadi kooperatif karena ada tujuan yang sama. Nah, koalisi ini biasanya terjadi untuk mendapat dukungan politis. Nah, seperti kita di Indonesia ya, yang menganut sistem multipartai, di mana misalnya di dalam pemilihan kepala daerah misalnya itu tidak terpenuhi ya suara lebih dari 50% misalnya, maka partai-partai itu harus berkoalisi untuk memenangkan pemilihan umum tersebut. Nah, ini peta koalisi partai politik di Indonesia pada tahun 2015. Nah, mungkin dari tahun ke tahun itu bisa terjadi perubahan-perubahan ya. Nah, selanjutnya adalah joint venture. Joint venture ini adalah kerjasama dua atau lebih organisasi perusahaan di bidang bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu. Nah, joint venture itu telah memiliki dasar hukum ya, telah memiliki dasar hukum di Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa joint venture itu adalah suatu bentuk aktivitas penanaman modal perusahaan asing yang tujuannya agar perusahaan yang menanamkan modal kepada perusahaan induk itu mendapatkan keuntungan bersama. Nah, selanjutnya adalah akomodasi. Istilah akomodasi itu dipergunakan dalam dua arti. Yang pertama untuk menunjuk kepada suatu keadaan, yang kedua untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi untuk menunjuk suatu keadaan itu berarti kenyataan adanya suatu keseimbangan atau equilibrium dalam interaksi antara individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ini menunjukkan suatu realitas sosial ya, adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu dan kelompok. Nah,
Jadi selanjutnya adalah akomodasi yang menunjuk ke dalam suatu proses. Kalau menunjuk dalam suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nanti kita akan lihat beberapa pembagian daripada akomodasi ini. Ya. Nah, tujuan akomodasi yang pertama adalah mengurangi pertentangan antara individu atau kelompok sebagai akibat perbedaan paham. Nah, itu tujuan daripada akomodasi, ya, bagaimana pihak-pihak yang bertentangan itu berusaha, ya, agar supaya tidak terjadi pertikaian. Mereka harus saling mengimbangi, ya, tuntutan masing-masing, ya, untuk mengurangi perbedaan paham itu. Nah, yang kedua adalah untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, ya, maka dilakukanlah akomodasi itu. Nah, sering kita melihat misalnya aksi demonstrasi mahasiswa, ya. Nah, ini supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang anarkis, maka perlu ada perwakilan dari mahasiswa itu, ya, untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah, ya, agar pertentangan itu tidak semakin melebar, ya, hingga meledak menjadi aksi-aksi yang lebih brutal, gitu, ya. Jadi mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Nah, akomodasi kadang-kadang itu diusahakan untuk memungkinkan kerjasama antara kelompok-kelompok yang hidup terpisah sebagai akibat dari bekerjanya faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan. Dan berikutnya adalah mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok yang terpisah. Ya, nanti kita akan lihat lagi macam-macam daripada akomodasi ini. Nah, ada adjudication, ada stalemate, toleration atau toleransi, arbitration, mediation atau mediasi, compromise atau kompromi, dan coercion. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk dari akomodasi ini, ya. Yang pertama saya akan membahas tentang coercion, ya. Nah, apa itu coercion? Coercion itu adalah secara koersif, ya. Kalau kita sering mendengar istilah di media ini, ya, media massa sering menyebutkan koersif, ya. Nah, atau coercion ini. Jadi coercion ini adalah bagian dari bentuk akomodasi, ya, yang prosesnya dilaksanakan dengan paksaan. Nah, misalnya saya contohkan, jika terjadi aksi demonstrasi, polisi meredakan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, maka membubarkan kelompok yang berdemonstrasi itu dengan misalnya menembakkan gas air mata atau menyemprotkan air. Nah, itu adalah tindakan coercive, ya. Selanjutnya adalah compromise atau kompromi. Kompromi ini adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat itu saling mengurangi tuntutannya, ya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada, ya. Nah, misalnya terjadi tabrakan, ya, antara sepeda motor dan mobil, ya, masing-masing kan akan berusaha, ya, mencapai kompromi supaya tidak berlanjut, ya, misalnya ke kepolisian. Jadi diselesaikan secara kompromi, misalnya membantu perbaikan motor yang rusak misalnya, atau membayar pengobatan jika terluka. Nah, seperti itu, ya.
Selanjutnya adalah mediation atau mediasi. Mediasi ini merupakan suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan itu tidak sanggup mencapainya sendiri. Ya, jadi pertentangan itu diselesaikan oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu adalah dipilih oleh pihak-pihak yang bertikai yang dianggap bisa berlaku netral, ya, tidak memihak. Nah, itu adalah mediasi. Nah, sebenarnya banyak kategori penyelesaian pertentangan itu, ya, baik melalui mediasi, ya, lalu nanti ada kita dengar arbitration, ada adjudication, ya. Nah, itu merupakan suatu proses akomodasi menggunakan pihak ketiga, ya. Nah, berikutnya adalah arbitrate atau arbitration. Arbitrasi ini adalah sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan, ya. Nah, sengketa itu akan diselesaikan oleh pihak ketiga, ya, atau yang disebut dengan arbitrator atau arbiter. Nah, ini dipilih oleh mereka yang bersengketa dan dianggap netral. Arbitrasi itu dapat dilakukan bila para pihak yang berkonflik itu tidak dapat mencapai kompromi sendiri. Jadi arbitration ini penyelesaian konflik, ya, atau pertentangan itu masih di luar pengadilan, ya, tapi sifatnya itu lebih formal dibandingkan mediasi, dan dia lebih sifat mengikat, ya, dibandingkan mediation tadi. Nah, selanjutnya kita dengar istilah conciliation. Nah, conciliation atau konsiliasi itu adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Nah, ini juga menggunakan ini, ya, pihak ketiga, ya, untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya adalah toleration atau toleransi. Toleransi ini merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bentuknya. Kadang-kadang toleransi itu timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, ya, hal mana dilakukan untuk menghindar dari pertikaian. Nah, misalnya adalah yang sering dilakukan adalah toleransi antar umat beragama. Nah, supaya tidak terjadi pertentangan antar pemeluk agama, ya, maka harus ada toleransi. Ya, ketika misalnya umat Kristiani mengadakan ritual begitu di gereja, maka kita umat agama yang lainnya, misalnya Muslim, Hindu, Buddha dan lainnya, itu harus menghormati. Ataupun pada masyarakat Hindu yang ketika sedang ada merayakan Nyepi, maka kita juga harus menghormatinya. Nah, seperti itu, ya, supaya apa? Supaya tercipta kerukunan antar umat beragama, supaya tidak terjadi disintegrasi. Maka sangat diperlukan sekali toleransi itu. Nah, stalemate itu merupakan suatu akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, dia berhenti pada suatu titik dan masing-masing itu menahan diri. Nah, ini istilahnya diambil dari istilah dalam permainan catur, ya. Nah, contohnya Amerika dan Rusia dalam bidang nuklir. Nah, berikutnya adalah adjudication. Adjudication ini adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui pengadilan. Nah, ini juga menggunakan pihak ketiga, ya, ketika misalnya mediasi tidak tercapai, arbitrasi juga kurang memuaskan, konsiliasi tidak terwujud, maka orang akan melakukan tindakan mengambil jalur hukum yang kita sebut dengan adjudication. Nah, intinya adalah selama orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia
masih mempunyai kepentingan-kepentingan yang tidak bisa diselaraskan antara satu dengan yang lainnya, maka akomodasi itu akan tetap diperlukan. Nah, karena memang terjadinya konflik itu adalah ketika orang-orang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sama. Nah, selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi itu merupakan suatu proses sosial, ya, dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Nah, proses asimilasi itu timbul bila ada, yang pertama adalah kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Ya. Yang kedua, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, ya, sehingga terjadilah asimilasi ini. Ya. Nah, yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan akan saling menyesuaikan diri. Ya. Nah, seperti diilustrasikan pada gambar berikut, ada kebudayaan A, lalu dia berinteraksi dengan kebudayaan B sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Ya. Nah, misalnya seseorang dari Amerika Latin, dia memiliki budaya tarian Tenggo. Lalu dia tinggal di Bali, belajar tari Bali, berinteraksi dengan orang-orang Bali, ya, di mana punya kebudayaan yang spesifik, ya, yang unik, misalnya tari Bali. Nah, ini mereka meleburkan dua kebudayaan yang berbeda ini sehingga dia menghasilkan budaya baru. Dia tidak bisa lagi disebut dengan tarian Tenggo ataupun tarian Bali, tetapi dia sudah menjadi tarian yang baru. Ini dia contoh daripada asimilasi. Jadi asimilasi itu adalah pembauran dua unsur sosial yang berbeda, yang mana dari pembauran itu akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Ya, beda dengan akulturasi, ya. Ketika akulturasi itu dia masih terlihat ciri khas daripada masing-masing kebudayaan itu. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi, yang pertama adalah interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, di mana pihak yang lain tadi juga berlaku sama. Ya, jadi mengarah kepada suatu titik, ya, ke arah penyatuan, ya. Masing-masing pihak itu saling bertemu, ya, melakukan pendekatan. Yang kedua, interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan. Ya, jadi tidak ada halangan-halangan yang berarti, ya, di dalam melakukan interaksi sosial dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda tersebut, ya, sehingga lebih memudahkan, ya, mengarah kepada proses asimilasi. Yang ketiga, proses asimilasi itu dipercepat, ya, apabila interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer, ya. Nah, langsung dan cepat tanpa ada pihak-pihak yang sebagai perantara, begitu, ya. Jadi tidak ada perantara, jadi langsung saja. Nah, yang keempat adalah asimilasi diperkuat apabila frekuensi interaksi sosial itu tinggi, konsisten, dan apabila ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Nah, jadi bentuk-bentuk, ya, interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi ini dia. Nah, berikutnya adalah apa sih sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi itu? Yang pertama adalah toleransi. Ini jelas, ya. Jika masing-masing pihak itu toleransi, maka itu sangat mudah sekali terjadi asimilasi. Ya.
Yang kedua, adanya kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Berikutnya adalah di mana adanya sikap saling menghargai, ya, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Nah, ini sangat mempermudah terjadinya asimilasi. Ketika suatu masyarakat itu sangat-sangat tertutup, ya, lalu menaruh curiga, ya, atau stereotip kepada kebudayaan di luar kebudayaannya, nanti sangat mempersulit terjadinya asimilasi, ya. Nah, yang keempat adalah sikap yang terbuka dari golongan-golongan yang berkuasa dalam masyarakat, ya, dibandingkan sikap yang tertutup, ya. Sifat terbuka itu lebih memungkinkan terjadinya asimilasi. Yang kelima adalah persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi semakin ada kemiripan begitu, maka kebudayaan-kebudayaan itu tadi lebih mudah untuk menyatu, ya, tidak ada perbedaan yang begitu berarti. Nah, selanjutnya adalah amalgamasi, ya, perkawinan campuran. Lalu adanya musuh bersama dari luar, ini juga mempermudah terjadinya asimilasi. Berikutnya adalah proses sosial yang bersifat disosiatif. Tadi yang bersifat asosiatif, dan sekarang yang akan kita bahas adalah yang bersifat disosiatif. Apa saja yang bersifat disosiatif itu? Ya. Jadi ini lawan, ya, daripada asosiatif. Kalau asosiatif itu mengarah kepada integrasi, kalau disosiatif itu mengarah kepada disintegrasi. Jadi ada 3 macam bentuknya: persaingan, kontroversi, dan konflik. Apa itu kontroversi? Kontroversi ini adalah usaha, ya, untuk merintangi pihak lain untuk mencapai tujuannya. Nah, ini dia dari bahasa Latin yang berarti menghalangi atau menantang, ya. Nah, adapun, ya, cara-cara kontroversi itu ada yang kasar ataupun halus, ya, ada yang terbuka, ada yang tersembunyi, ada secara resmi dan tidak resmi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk persaingan, ya. Ada persaingan ekonomi, ada persaingan kebudayaan, ya, ada persaingan politik. Atau persaingan ini disebut dengan competition, ya. Nah, nanti tugas Anda, saya minta Anda untuk memberikan contoh, ya, bentuk-bentuk yang bersifat disosiatif ini. Persaingan itu contohnya apa, ya. Anda jabarkan ini nanti. Persaingan ekonomi itu Anda berikan contoh, lalu ada persaingan kebudayaan juga Anda berikan contoh, persaingan politik itu contohnya seperti apa. Itu tugas Anda, ya, untuk materi proses sosial ini. Nah, selanjutnya adalah apa sebenarnya fungsi dari persaingan itu. Jadi persaingan itu juga memiliki fungsi, ya. Yang pertama adalah untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif, ya. Jadi makanya ada bentuk-bentuk pertandingan, ya, olimpiade misalnya, itu kan persaingan misalnya, ya. Nah, jadi menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif, karena manusia itu pada dasarnya adalah kompetitif, ya. Manusia itu kalau dia bersama dengan individu yang lainnya, itu biasanya muncul sifat kompetitif. Ketika seseorang bersepeda sendiri, ya, itu dia santai. Tapi ketika ada orang lain yang juga bersepeda, nah, itu bisa menimbulkan sifat yang kompetitif. Nah, itu sudah ada penelitiannya, ya. Yang kedua, itu sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan, serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian itu tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan seleksi, ya, atas dasar seks dan seleksi sosial. Ya, ini persaingan itu untuk seleksi,
ya. Nah, selanjutnya adalah sebagai alat untuk menyaring warga, golongan-golongan karya untuk mengadakan pembagian kerja. Karena setiap orang itu kan punya keahliannya masing-masing. Gitu. Nah, jadi maka orang itu dikompetisikan sama kita dengan tes CPNS itu kan bentuk dari persaingan ya, bagaimana kita bisa bersaing dengan yang lainnya untuk bisa lulus ya dari kompetisi mengikuti tes calon pegawai negeri sipil misalnya, atau Anda juga misalnya juga melakukan tes seleksi masuk perguruan tinggi, itu juga terjadi persaingan di situ. Nah, hasil suatu persaingan itu adalah yang pertama perubahan kepribadian seseorang, yang kedua kemajuan, yang ketiga solidaritas kelompok, dan keempat disorganisasi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini Anda bisa jelaskan. Ya. Saya minta Anda menjelaskan ini. Ya. Jadi persaingan itu hasilnya ini. Mengapa dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian seseorang? Lalu kenapa pula dia bisa menyebabkan adanya kemajuan? Lalu bisa terjadinya solidaritas kelompok, dan bisa juga menyebabkan disorganisasi. Nah, saya minta Anda menjelaskan ini, ya. Nah, ini secara ringkas bagan ya dari proses sosial. Ada proses sosial yang bersifat asosiatif, disosiatif, lalu pembagian yang seperti ini. Nah, ini ya. Asosiatif itu ada cooperation, akomodasi, asimilasi, amalgamasi. Disosiatif itu ada kompetisi, kontroversi, konflik. Dan cooperation itu ada gotong royong, bargaining, cooptation, coalition, joint venture, coercion. Compromise, mediation, arbitration. Kalau akomodasi, coercion, compromise, mediation, arbitration, adjudication, toleration, dan seterusnya. Nah, tugas Anda adalah memberikan contoh masing-masing dari proses sosial ini. Asosiatif, cooperation itu ada gotong royong, ini Anda beri contoh. Bargaining contohnya apa? Cooptation contohnya apa? Ya, coalition juga contohnya apa? Ini juga berikan contoh. Yang berikutnya adalah apa perbedaan antara mediasi, arbitrasi, adjudication. Ya. Ini ada yang tidak komplit di sini. Tadi ada konsiliasi ya. Nah, konsiliasi itu apa bedanya? Itu tugas Anda ya. Dan bagi yang ingin bertanya atau mendiskusikan tentang proses sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif ini, silakan Anda tuliskan pada kelas virtual kita di Google Classroom ya. Jadi demikian pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.